Beberapa waktu yang lalu, Prancis membuat masalah dengan dunia Islam. Negara yang terkenal dengan modenya ini mendukung pemuatan Prancis di Tunisia terjadi 5 dekade setelah penjajahan mereka di Aljazair. Selain pasukan dan hukum, Prancis juga berusaha membawa budaya dan nilai mereka ke daerah jajahannya. Misionaris menjadi bagian dari propaganda untuk menyebarkan kehebatan budaya Prancis itu. Ketiga, Maroko. Pada akhir abad ke-17, identitas budaya dan politik Maroko sebagai Kesultanan Islam telah mapan. Pada 1912, Prancis mulai menjajah Maroko. Dalam memulai penjajahan, Prancis mengandalkan pengalaman saat menjajah Aljazair dan Tunisia. Maroko terus bergejolak dan akhirnya merdeka pada 1956. Keempat, Suriah Libanon. Pada Perang Dunia I 1914, Prancis dan Inggris berbagi wilayah di bawah Perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian itu membelah bumi Syam menjadi 4 negara: Palestina, Suriah, Yordania, dan Libanon. Palestina dan Yordania berada di bawah Inggris, sedangkan Suriah dan Libanon berada di bawah Prancis. Suriah berada di bawah pendudukan Prancis dari tahun 1919 hingga 1946. Pada 1920, Libanon dijajah Prancis setelah pemecahan berbagai wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Libanon merdeka pada tahun 1944. Kelima, Mauritania. Sebelum abad ke-19, penjajah Eropa di Afrika Barat hanya tertarik pada perdagangan di pesisir. Perusahaan-perusahaan dagang Eropa di pantai membuat keuntungan setinggi mungkin. Prancis menikmati monopoli atas perdagangan di sepanjang sungai Senegal
dari tahun 1659 hingga 1798. Pada 1904, Prancis menganggap Mauritania sebagai entitas yang terpisah dari Senegal dan menjadikannya daerah jajahan di bawah delegasi jenderal di Saint Louis. Mauritania bebas dari Prancis dan mendirikan pemerintahan sendiri pada tahun 1960. Mauritania merupakan republik Islam yang mendeklarasikan Islam sebagai agama negara melalui Piagam Konstitusi 1985. Keenam, Senegal. Penjajahan atas Senegal adalah upaya menjaga dominasi Prancis di Afrika Barat selama tahun 1880-an dan 1890-an. Pada tahun 1895, tidak kurang dari 6 jajahan Prancis di wilayah ini, meliputi bentangan luas benua yang tak terputus. Pada tahun itu pula, mereka dikelompokkan bersama sebagai Prancis Afrika Barat. Di antara mereka, Senegal adalah koloni dengan kehadiran Prancis terkuat. Pengaruh penjajahan Prancis itu masih terasa hingga zaman modern sekarang ini. 2018 lalu, kecaman datang karena jalan terbesar di kota Dakar, Senegal, masih menggunakan nama Louis Faidherbe, seorang jenderal Prancis dari masa penjajahan yang membunuh 20.000 orang dalam waktu 8 bulan. Muslim di Senegal mencapai 96% dari populasi. Mayoritas adalah Sunni bermadzhab Maliki. Senegal merdeka pada 1960. Ketujuh, Mali. Hingga abad ke-19, Timbuktu, kota penting di Mali, menjadi pos terdepan di pinggiran barat daya dunia Muslim dan pusat perdagangan Arab. Mali jatuh di bawah penjajahan Prancis pada 1892. Pada 1893, Prancis menunjuk gubernur sipil di wilayah yang mereka sebut Sudan Francais, Sudan Prancis. Pada 1905, sebagian besar wilayah Mali telah berada di bawah penjajahan Prancis. Tetapi, perlawanan aktif terhadap Prancis terus berlanjut. Mali merdeka pada 22 September 1960. Kedelapan, Niger. Negara dengan 90% penduduk Muslim ini adalah bekas wilayah jajahan Prancis yang meliputi sebagian besar wilayah negara modern Nigeria di Afrika Barat, serta sebagian Mali, Burkina Faso, dan Chad. Pada 22 Juni 1960, Burkina Faso pada 1960. Ke-10, Gambia. Sejak abad ke-15 hingga 17, Inggris dan Prancis bersaing untuk menguasai perdagangan di daerah Gambia. Perdagangan budak adalah komoditas utama waktu itu. Pada 1886, Gambia menjadi daerah jajahan utama. Dan pada tahun berikutnya, Prancis dan Inggris membagi perbatasan antara Senegal dan Gambia. Pada 1965, Gambia memperoleh kemerdekaannya. 90% penduduk Gambia adalah Muslim.